Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di pertemuan keempat, tepatnya di penghujung sesi Diklat Nasional Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah pada platform Merdeka Mengajar. Dan di hari keempat ini, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalani kegiatan-kegiatan kita selanjutnya maupun nantinya Bapak Ibu Guru bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat selama 4 hari ini. Baik, sebelum dimulai kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu Guru hebat dari seluruh Nusantara yang sudah bergabung, baik melalui room Zoom maupun melalui channel YouTube Belajar Era Digital. Siapa nih tadi yang ada nih kata-kata dari peserta yang gabung di ruang Zoom yang bilang, Alhamdulillah akhirnya berkesempatan masuk ke ruang Zoom. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru karena kuotanya terbatas, jadi mohon maaf sekali tidak bisa untuk seluruh peserta langsung join ke ruang Zoom. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang belum berkesempatan bisa untuk bergabung via live streaming di channel YouTube Belajar Era Digital. Dan tak lupa saya ingatkan Bapak Ibu Guru agar nantinya kita tidak ketinggalan ketika Belajar Era Digital memulai kegiatan diklat ataupun workshop, silahkan untuk hidupkan lonceng notifikasinya. Jadi ketika kegiatan dimulai, Bapak Ibu Guru akan mendapatkan notifikasi kegiatan. Baik, dan di sini tak kalah pentingnya di hari keempat ini kita akan belajar materi praktik mudah pengintegrasian SKP ke dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, siapa yang sudah gak sabar untuk belajar malam hari ini? Tapi sebelum dimulai, izinkan admin untuk mengingatkan, dan di malam hari ini Bapak Ibu Guru akan menerima sesi materi, sesi diskusi, dan juga Bapak Ibu Guru akan mengisi presensi ketika kegiatan sudah selesai. Tapi seringkali Bapak Ibu Guru tidak menyaksikan kegiatan hingga selesai. Jadi malam hari ini izinkan saya untuk menjelaskan dulu timeline pasca diklat, yaitu jadwal pembagian sertifikat. Baik, Bapak Ibu Guru bisa disimak bersama-sama atau mungkin bisa di-screenshot dulu tampilan malam hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti kegiatan selama 4 hari ini, baik yang melalui Zoom maupun melalui live YouTube, akan mendapatkan sertifikat semuanya dengan syarat yang pertama terdaftar sebagai peserta, yang kedua Bapak Ibu Guru mengisi presensi lengkap. Siapa yang belum mengisi presensi, silahkan untuk mengisi presensi dulu yang akan ditutup tanggal 5 Februari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dicatat dulu Bapak Ibu Guru, dan selanjutnya Bapak Ibu Guru bisa mengakses sertifikatnya di tanggal 6 Februari di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Di mana saya memperolehnya, Mbak? Apakah melalui personal chat? Apakah melalui email? Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu Guru, linknya akan dibagikan di saluran WhatsApp dan juga di channel Telegram. Jadi yang menunggu-nunggu, saya nggak ada pesan pribadi untuk link unduh sertifikat, memang tidak ada kalau dikirimkan secara pribadi, tapi disampaikan di grup kegiatan. Yang selanjutnya, bagi Bapak Ibu Guru yang mungkin perlu revisi sertifikatnya, namanya salah, gelarnya salah, atau mungkin salah mengisi sekolahnya, bisa banget buat melakukan revisi yang akan dibuka di tanggal 7 Februari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tidak perlu untuk stop di grup, aduh saya revisi salah namanya ini gini. Jadi saya paparkan dulu Bapak Ibu Guru, silahkan dicatat tanggalnya ya. Tentu ada kemudahan asalkan nanti Bapak Ibu Guru menghubungi admin melalui Telegram. Dipersilakan untuk menghubungi admin dan juga harap bersabar karena pesan akan direspon berurutan sesuai dengan urutan pesan masuk. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk mengakses sertifikat segera maksimal di tanggal 12 Februari, yaitu saat revisi terakhir dibuka. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang mungkin telat mengisi selain di tanggal 12 atau mungkin membutuhkan revisi dan aksesnya lebih dari tanggal 12,
Mohon maaf sekali karena kita tidak menyediakan revisi setelah itu ataupun link sertifikat susulan setelah tanggal 12. Dan selanjutnya, bagi Bapak Guru yang sudah mengisi link revisi akan mendapatkan sertifikat yang sudah direvisi, yang sudah benar di tanggal 13 Februari. Baik, saya stop share screen dulu. Oke, baik Bapak Ibu Guru. Untuk selanjutnya, izinkan saya mengenalkan pemateri malam hari ini, dan mungkin ada yang kaget kok nggak kayak biasanya ya Mbak Arini ya. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, studio kami sedang mati listrik, jadi mohon maaf di sini saya berusaha untuk tetap mendampingi Bapak Ibu Guru untuk belajar di hari keempat, tentunya bersama dengan narasumber hebat. Di malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Nur Hidayati SSI, seorang guru SMP Negeri 1 Mojogedang. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan beragam pengalaman. Di sini beliau pernah menjabat sebagai guru matematika di berbagai sekolah di sini, dan juga saat ini beliau aktif sebagai operator dapur di sekolah, merupakan guru penggerak angkatan 7, menjadi mentor guru juara tahun 2022 dan juga seorang instruktur e-guru tahun 2021. Siapa yang sudah pernah berjumpa dengan beliau di pelatihan sebelumnya mungkin bisa raise hand nih. Kita saling sapa, kita silaturahmi dengan Ibu Nur Hidayati. Langsung saja akan kita sapa Ibu Nur Hidayati. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Rere. Baik. Ibu Nur, apakah sudah siap untuk mengikuti, untuk memaparkan atau berbagi informasi kepada seluruh peserta di hari keempat ini? Insya Allah siap Mbak Rere, berbagi pengalaman sama Bapak Ibu Guru yang luar biasa. Ini udah sampai 1000 ini Mbak Rere. Semangatnya luar Baik, biasa. Iya, di sini semangatnya luar biasa ya. Sayang sekali untuk seluruh peserta tidak bisa join di ruang Zoom karena keterbatasan ya Bu ya. Coba kalau semuanya join pasti lebih ramai lagi. Baik Bapak Ibu Guru, di sini kita akan segera mulai kegiatannya. Jadi dipersilakan alat tulisnya disiapkan, perangkatnya disiapkan. Selama kegiatan berlangsung dipersilakan untuk mengikuti kegiatan, memahami materi dan juga aktif berdiskusi. Untuk yang bertanya link presensi nanti akan dibagikan di pukul 21:30 di saluran WhatsApp dan juga di grup Telegram. Jadi jangan lupa dicek, jangan lupa diakses dan juga diisi. Apabila link presensinya down atau mungkin link artikelnya tidak bisa diklik, silahkan Bapak Ibu Guru akses kembali 10 menit kemudian, insya Allah sudah bisa. Baik, tanpa berlama-lama waktu dan layar, saya persilakan kepada Ibu Nur Hidayati. Terima kasih Mbak Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Semangat luar biasa ya. Di room Zoom ini mencapai 1000. Dan di sini keluar masuk peserta. Alhamdulillah, semoga apa yang kita upayakan Bapak Ibu di malam hari ini bermanfaat bagi kita dan berdampak pada lingkungan kita Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, perkenalkan saya Nur Hidayati. Izinkan menyampaikan materi pada malam hari ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, untuk menyingkat waktu, sudah terlihat Mbak Rere? Ini masih proses loading Ibu. Oke, sudah nampak tapi belum di slide show. Ya. Sebentar. Sudah nampak? Oke.
Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Nampak jelas Mbak Rere? Sudah nampak dengan jelas Ibu. Oke, Bapak Ibu, Diklat Nasional Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah pada Platform Merdeka Mengajar pada hari ini adalah hari keempat ya Bapak Ibu. Yang kemarin Bapak Ibu sudah belajar dengan Ibu Rani, yang hari kedua sama Bapak Joni, dan yang hari ketiga Bapak Abdul Mujib, dan yang keempat dengan saya Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar tentang praktik mudah mengintegrasikan SKP ke dalam platform Merdeka Mengajar. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nur Hidayati. Maka di sini tak kenal tak sayang ya Bapak Ibu, boleh dicek kan Bapak Ibu asal nama dan asal daerahnya Bapak Ibu. Adakah yang dari Jawa Tengah, Solo, Karanganyar? Boleh Bapak Ibu chatnya? Boleh diketikkan di chat Zoom, oke. Kota Raja, Gorontalo, Sumatera, Bengkulu, Jawa Barat, Banyumas, Jawa Timur ya, Papua, Kering, ya Sumatera, Wonogiri. Oke, luar biasa. Banten, Maluku Utara ya, Bekasi. Ya, yang dari Solo nggak ada ya Bapak Ibu. Ya, saya dari Solo, Bapak Ibu, Karanganyar, Klaten ya, Klaten, Wonogiri yang paling dekat dengan saya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Pada malam hari ini Bapak Ibu, ini kan hari Minggu ya. Sudah tadi pagi sudah refreshing bersama keluarga. Nah, apa yang kira-kira dirasakan Bapak Ibu di malam hari ini? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau 5 dan 6 Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Untuk saat ini Bapak Ibu di posisi mana? 3, 6, oke. 5, 2, 3, 1. Telah ya. Oke, 3, 1, 3. Ya. Beraneka macam ini ya. Oke, alhamdulillah mayoritas ini berada di angka 3 ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu yang sedang berjuang ini apa namanya, SKP kinerja di PMM ya Bapak Ibu, luar biasa ini. Memang suatu hal yang baru yang harus kita pelajari juga Bapak Ibu, dimana memang untuk saat ini semuanya informasi, semuanya perubahan semakin cepat ya Bapak Ibu. Dampak dari pandemi kemarin ternyata untuk perubahan terutama dalam dunia pendidikan ini luar biasa. Nah, ingin saya tahu Bapak Ibu, apa yang diinginkan Bapak Ibu dari diklat ini di malam hari ini Bapak Ibu? Kira-kira apakah sertifikat atau memang benar-benar ingin belajar atau berbagi cerita? Kemarin tadi malam saya sudah mengikuti diklat seperti ini dengan teman sekantor misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Belajar, sertifikat dan belajar. Oke, belajar dan sertifikat. Ya, semuanya. Oke. Belajar. Sama dengan siswa ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas itu kita nanya, kira-kira anak-anak di sini datang ke sini mau ngapain gitu? Bermain dengan temennya atau belajar gitu. Nah, ini juga belajar dan sertifikat. Oke. Karena di ini Bapak Ibu, di kegiatan ini kalau kita masukkan di pengembangan kinerja akan mendapatkan poin 8 ya Bapak Ibu sertifikatnya. Oke, semua ilmu dan sertifikat. Alhamdulillah. Artinya kedua-duanya dapat ya Bapak Ibu, belajar dengan bonus sertifikat. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu.
Nah, masih ingat Bapak Ibu pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 10 tepatnya Bapak Ibu bersama Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, resmi meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah heboh-hebohnya ya Bapak Ibu semuanya. Pada tahun 2022 tanggal 11 Februari. Nah, ini masa-masa di mana pandemi masih ini ya Bapak Ibu, sehingga muncul platform Merdeka Mengajar, dan di sini resmi untuk kita belajar tentang kurikulum merdeka. Nah, di awal mulanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Menteri dengan motonya guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Saya sangat tertarik dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu, dengan moto yang disampaikan Bapak Nadiem ini. Memang benar sekali menurut saya Bapak Ibu, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Dampak pandemi kemarin Bapak Ibu, mau tidak mau kita dituntut untuk belajar dan terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman seperti itu Bapak Ibu. Dan di kurikulum merdeka, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari tentang topik 1 kurikulum merdeka, di situ disampaikan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu ya Bapak Ibu, salah satunya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri gitu, apa dampak yang diperoleh Bapak Ibu dari PMM ini? Apakah menjadi beban atau mendapatkan banyak ilmu atau tidak peduli atau yang lainnya? Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat. Dampak dari platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan itu seperti apa? Beban atau mendapatkan banyak ilmu atau masa bodoh gitu? Atau yang lainnya boleh dituliskan di chat Bapak Ibu. Monggo. Saya tunggu. Boleh dituliskan di chat Bapak Ibu untuk beban. Beban. Muat gitu. Mendapatkan banyak ilmu. Beraneka ragam ini mendapatkan banyak ilmu. Beban gitu. Bapak Ibu, di sini mayoritas menuliskan beban dan mendapatkan banyak ilmu. Masih saya tunggu. Ya, hampir sama ini untuk menambah kuota tambahan ini ya. Artinya internet ya. Beban, mumet gitu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, kita harus bisa merubah mindset kita ya Bapak Ibu. Mau tidak mau, kita sebagai pendidik Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan zaman. Memang zamannya sekarang berbeda dengan zaman kita Bapak Ibu. Dan kalau saya sendiri gitu, kalau saya sendiri yang saya rasakan gitu. Di awal-awal kita beban ya Bapak Ibu, tapi dengan berjalannya waktu gitu, ternyata banyak ilmu yang kita dapatkan. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita mempunyai kesempatan yang sama antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lainnya. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, semuanya punya hak untuk belajar. Nah, di sini ada kata kalau di kurikulum merdeka itu adalah merdeka belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di zaman dulu sebelum pandemi itu yang saya rasakan Bapak Ibu, yang saya rasakan itu hanya Bapak Ibu guru tertentu yang mempunyai kesempatan untuk belajar. Kenapa? Karena untuk belajar di sini diadakan oleh beberapa instansi tertentu dengan tatap muka dan undangan terbatas
kuota terbatas gitu. Tapi Bapak Ibu, dengan teknologi yang sekarang ini ada, semuanya punya hak untuk belajar dan menikmati gitu. Kita bisa mengakses begitu mudahnya gitu. Seperti sekarang ini Bapak Ibu duduk di sini dengan 1.000 peserta gitu. Kalau dulu itu akan terbatas dengan belajar. Dan belajar itu pun juga terbatas waktu, terbatas tempat. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus mengakui itu ya Bapak Ibu. Saat ini kita bisa merasakan, kita bisa belajar dari manapun, dimanapun, dengan siapapun, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita mempunyai hak yang sama antara pendidik yang satu dengan pendidik yang lainnya. Apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Boleh dituliskan. Sama, oke. Ya. Nah, oke, dari sini saja tadi yang menuliskan beban saya yakin akan berkata beda, bukan beban lagi, akan menyampaikan banyak ilmu. Nah, oke, berarti sama ya Bapak Ibu yang kita rasakan. Jadi di sini dengan perkembangan teknologi ini tidak ada perbedaan antara guru yang senior dengan guru yang junior gitu. Artinya apa? Mempunyai hak yang sama ya Bapak Ibu. Kita belajar bersama, kita duduk di tempat yang sama gitu. Kalau dulu itu duduk berbeda. Artinya berbeda bagaimana Bapak Ibu? Karena yang senior itu mempunyai hak lebih untuk belajar dan junior itu akan terbatas. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu tidak ada senior, tidak ada junior, semuanya sama, semuanya punya hak untuk belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu, semuanya juga mempunyai hak untuk belajar apa yang dipelajari oleh orang lain. Contohnya misalkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu dulunya hanya dipelajari oleh kepala sekolah dan operator yang membantunya. Sekarang tidak Bapak Ibu, rapor pendidikan semuanya punya hak untuk belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Kita mengetahui alurnya kemana, kita mengetahui untuk penggunaan dana BOS gitu. Kalau dulu itu hanya dipelajari pimpinan dengan staf yang membantu, sekarang kita bisa mempelajarinya Bapak Ibu. Jadi alurnya kemana? Misalkan rapor pendidikan, berarti ini untuk dana BOS alurnya kemana? Nah, ini kita bisa pelajari di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Kalau dulunya itu untuk penanganan siswa itu hanya dipelajari guru BK, di sini pun kita bisa mempelajarinya. Semuanya Bapak Ibu bisa mempelajari. Untuk mendapatkan modul ajar gitu. Dulunya terbatas, sekarang kita bisa mengeksplor Bapak Ibu. Nah, ketika kita terbatas di sini untuk bagaimana ya saya mendapatkan daya dukung untuk kita unggah di kinerja ini atau di pengelolaan kinerja PMM ini. Saya akan mendapatkan dari mana? Bapak Ibu tidak usah bingung. Bapak Ibu bisa mengakses di platform Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi surat edaran di samping ini? Apakah senang, terbebani, atau biasa saja? Di sini Bapak Ibu surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 di Jakarta 15 Desember 2023 ini Bapak Ibu tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Di mana latar belakangnya adalah dalam rangka reformasi birokrasi melalui penerapan digitalisasi administrasi pemerintah untuk mendorong terciptanya birokrasi yang berdampak
lincah, dan cepat di sektor pendidikan, maka perlu mewujudkan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, di mana ini guru di bawah instansi daerah yang implementatif dan efektif melalui pengintegrasian sistem informasi pengelolaan kinerja guru antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara. Nah, munculnya pengelolaan kinerja di PMM ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah senang, terbebani, atau biasa saja? Boleh tuliskan di chat Bapak Ibu. Biasa saja, senang, oke, biasa saja, terbebani, senang. Oke, biasa saja, biasa, senang, oke, terbebani, senang. Oke, mayoritas senang ya Bapak Ibu, ada beberapa yang terbebani. Oke, Bapak Ibu yang terbebani, kita rubah mindsetnya Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, yang dulunya gitu, untuk pengelolaan kinerja pegawai itu ada dupa gitu ya Bapak Ibu, itu administrasi luar biasa Bapak Ibu. Kita harus mengumpulkan satu lembar gitu menjadi berlembar-lembar, bertumpuk-tumpuk yang akhirnya kita jilid gitu. Kemudian kita mengumpulkan dengan berbanyak administrasi, kita kumpulkan, kemudian kita menunggu jawaban berbulan-bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dengan adanya pengelolaan kinerja ini akan kita akan dipermudah gitu Bapak Ibu. Menurut saya gitu, itu yang saya rasakan. Nah, nanti kita bisa implementasikan Bapak Ibu supaya nanti yang masih menjawab terbebani bisa merubah mindsetnya menjadi senang gitu Bapak Ibu. Dan yang biasa saja artinya di sini saya lihat sudah terbiasa menggunakan teknologi, artinya ya biasa aja kita jalani sesuai dengan alurnya. Nah, seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada Bapak Ibu yang belum berhasil menyusun perencanaan pengelolaan kinerja di PMM dan apa kendalanya? Ini boleh dituliskan yang masih belum berhasil saja, yang sudah tidak perlu. Dan apa kendalanya? Boleh dituliskan di chat Bapak Ibu. Apakah masih ada Bapak Ibu yang belum berhasil menyusun perencanaan pengelolaan kinerja? Oke. Lanjut Bapak Ibu. Apakah masih ada? Dan boleh ditulis apa kendalanya gitu. Oke, berhasil tapi dibantu teman. Oke, terkendala jaringan. Berhasil belum sepakat. Oke. Perlu bantuan. Oke. Ya. Artinya semuanya sudah bisa masuk ke tahap 1 ya Bapak Ibu. Artinya sudah bisa masuk ke tahap 1 di perencanaan pengelolaan kinerja PMM. Jadi kita sepakat masuk ke bulan Februari Bapak Ibu. Alhamdulillah, karena di sini sudah 93% kalau tidak salah, 93% itu yang sudah berhasil dan ada 7% yang belum berhasil. Itu artinya yang di sini semuanya sudah berhasil di tahap 1. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Batas waktu ketika saya buka di platform Merdeka Mengajar untuk pengelolaan kinerja, di sini ada informasi batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja diperpanjang Bapak Ibu. Jadi untuk yang belum bisa masuk tidak usah panik, masih diperpanjang. Tapi tadi saya lihat di chat ternyata semuanya sudah bisa masuk di tahap 1. Oke, saya lanjutkan.
Bapak Ibu, tujuan kegiatan pada malam hari ini diharapkan peserta mampu mempraktikkan integrasi SKP ke dalam platform Merdeka Mengajar tahap persiapan observasi kelas. Jadi di bulan Februari Bapak Ibu. Kenapa untuk yang bulan Maret, April, Mei, Juni tidak? Karena di sini untuk aplikasi Ibu. Jadi karena ini yang muncul bulan Februari, maka yang disampaikan untuk khusus bulan Februari. Perlu kita ingat Bapak Ibu, Dirjennya Bapak Ibu di sini bab 4 pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja di pasal 22 di ayat 1 guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Kemudian pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan 2 periode Bapak Ibu, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Kemudian pendokumentasian kinerja dilakukan melalui pengumpulan bukti dukung kepada pejabat penilai kinerja. Dan di ayat 4 rincian bukti dukung pelaksanaan rencana hasil kerja guru dan kepala sekolah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal. Kemarin sudah disampaikan di pertemuan 1 sudah disampaikan, pertemuan kedua sudah, pertemuan ketiga juga sudah tentang penilaian. Saya tidak membahas yang kemarin Bapak Ibu. Di sini untuk penilaian kinerja pasal 25 dalam rangka penilaian kinerja guru kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja guru. Sebenarnya di pasal 25 ini ada beberapa ayat, saya ambil satu ayat saja yang mendukung di pasal 26. Di pasal 26 ayat 1 evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian pembelajaran peserta didik dan pengembangan karir guru dan kepala sekolah berbasis sistem merit. Di ayat 2 evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, ini yang perlu dipedomani Bapak Ibu, hasil kerja dan perilaku kerja. Kemarin di pertemuan ketiga sudah dibahas tuntas ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat 3 pejabat penilai kinerja memberikan catatan dan atau rekomendasi dalam dokumen evaluasi kinerja untuk perbaikan pada periode berikutnya. Di ayat 4 evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara periodik dan tahunan. Kemudian di ayat 5 evaluasi kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan setiap paling lambat 30 Juni untuk periode Januari sampai Juni tahun berkenaan dan paling lambat 31 Desember untuk periode Juli sampai Desember tahun berkenaan. Di ayat 6 evaluasi kinerja secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik. Dan di poin 7 dokumen evaluasi kinerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan dirjen tersebut. Nah, ini perlu pedomani ya Bapak Ibu. Munculnya Perdirjen tentang pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Bagaimana ini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Ada 2 siklus tadi sudah disampaikan, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Di bulan Januari, Bapak Ibu, sasaran kinerja pegawai sudah kita ajukan ya Bapak Ibu. Kemudian tadi di chat sudah saya tanyakan apakah ada yang bermasalah. Ternyata tidak, semuanya sudah masuk dan di bulan Februari ini kita masuk ke diskusi persiapan Pak Ibu. Yang akan kita bahas nanti adalah diskusi persiapan ini Bapak Ibu. Nah, seperti apa siklus pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Di sini ada 5 tahap: diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Tadi sudah disampaikan untuk yang di bulan Februari itu adalah diskusi persiapan, Maret itu observasi kinerja,
Jadi di sini observasi kinerja itu masuk ke kelas gitu Bapak Ibu, kemudian ada diskusi tindak lanjut, dan untuk April sampai Mei itu adalah upaya tindak lanjut. Jadi apa yang akan dikerjakan Bapak Ibu selanjutnya dari pembelajaran Bapak Ibu yang sudah lakukan. Kemudian bulan Juni itu adalah refleksi tindak lanjut dan penilaian. Dan diskusi persiapan ini apa yang perlu dilakukan yaitu upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi. Nah ini di bulan Januari Bapak Ibu. Di bulan Februari. Upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi yang akan kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kemarin sudah membuka di pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu membuka menu tersebut, maka Bapak Ibu akan menemukan fitur seperti ini. Isi perencanaan kinerja, kemudian lanjut rencana kinerja. Di sini sudah ada alurnya ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan. Ketika kita lanjut rencana kinerja, maka kita akan menemukan 8 indikator kinerja. Ini sudah Bapak Ibu laksanakan semua karena Bapak Ibu sudah masuk di pengelolaan kinerja. Ada 8 indikator kinerja, yaitu yang pertama itu dimensi metode pembelajaran Bapak Ibu. Nah, metode pembelajaran ini ada aktivitas interaktif, kemudian instruksi pembelajaran, kemudian ada instruksi yang adaptif. Ini adalah berfungsi sebagai acuan perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan atau target 1 semester yang akan kita kembangkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk metode pembelajaran di sini untuk aktivitas interaktif itu apa yang kita fokuskan, yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kalau di Bapak Ibu itu di rapor pendidikannya yang merah adalah metode pembelajaran, nanti akan ada 3 pilihan ini. Yang pertama ini untuk aktivitas interaktif, ini fokus di memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Ini yang akan kita kembangkan Bapak Ibu. Kemudian instruksi pembelajaran. Instruksi pembelajaran ini adalah upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, di instruksi pembelajaran ini Bapak Ibu, ini difokuskan tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi ilustrasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan media atau alat pembelajaran sebagai daya dukung dalam proses pembelajaran. Kemudian instruksi yang adaptif itu upaya penyesuaian taktik pembelajaran sebagai respon terhadap peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, di sini adalah respon terhadap respon peserta didik. Jadi, kita difokuskan meningkatkan bagaimana respon peserta didik dengan respon peserta didik gitu. Bisa juga kita upayakan anak presentasi di depan, kemudian respons anak seperti apa. Nah, itu ada feedback dari sesama peserta didik yang kita ajar, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
Indikator yang berikutnya itu adalah penerapan disiplin positif, itu manajemen kelas, untuk dimensi manajemen kelas. Dan yang kedua, keteraturan suasana kelas. Nah, untuk jika di rapor pendidikan Bapak Ibu itu yang merah manajemen kelas, di sini ada dua pilihan, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Untuk penerapan disiplin positif, ini adalah upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan di kelas yang disepakati bersama. Nah, di sini difokuskan perilaku siswa dengan kesepakatan bersama yang didapatkan antara guru dengan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keteraturan suasana kelas ini adalah upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang perlu ditingkatkan yaitu kondusif untuk proses belajarnya, meminimalisasi gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Itu yang difokuskan Bapak Ibu kalau memilih untuk yang dimensi keteraturan suasana kelas. Kemudian jika di Bapak Ibu itu adalah yang merah itu dukungan psikologis, di sini ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik. Nah, untuk umpan balik konstruktif, itu upaya menyampaikan informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Nah, ini yang dikembangkan Bapak Ibu. Kemudian perhatian dan kepedulian itu sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Dan yang ketiga, upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Nah, ketiga-tiganya ini akhirnya itu adalah menumbuhkan motivasi belajar instruksi Bapak Ibu. Nah, itu harapannya. Dan di sini adalah harapan capaian-capaian yang akan kita rencanakan selama 1 semester Bapak Ibu. Jadi perencanaan pembelajaran kita itu berfokus pada 8 indikator ini. Kemudian ketika kita membuka kemarin, Bapak Ibu diminta untuk membuka rapor pendidikan. Di tempat saya, Bapak Ibu, ketika saya buka rapor pendidikan, maka di tempat saya yang merah adalah metode pembelajaran ini, Bapak Ibu. Metode pembelajaran. Nah, kualitas di sini kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dari 8 indikator tadi semuanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Karena di sini di tempat saya untuk rapor pendidikan yang merah itu adalah metode pembelajaran, maka saya pada pengelolaan di awal kemarin itu saya memilih yang ini Bapak Ibu, aktivitas interaktif. Di tempat kami dibagi menjadi 3 kelompok Bapak Ibu. Nanti itu adalah kesepakatan bersama dengan pimpinan bagaimana nanti apa yang akan dikembangkan. Nah, ini di periode Januari kemarin sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini saya memilih aktivitas interaktif. Yang perlu saya kembangkan Bapak Ibu yaitu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Dalam RPP saya nanti, saya fokusnya di kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Dan yang akan saya tingkatkan ya kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Kita masuk di pelaksanaan kinerja.
seperti gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Itu yang difokuskan Bapak Ibu kalau memilih untuk yang dimensi keteraturan suasana kelas. Kemudian jika di Bapak Ibu itu adalah yang merah itu dukungan psikologis, di sini ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, kemudian ekspektasi pada peserta didik. Nah, untuk umpan balik konstruktif, itu upaya menyampaikan informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Nah, ini yang dikembangkan Bapak Ibu. Kemudian perhatian dan kepedulian itu sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Dan yang ketiga, upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar instruksi. Nah, ketiga-tiganya ini akhirnya itu adalah menumbuhkan motivasi belajar instruksi Bapak Ibu. Nah, itu harapannya. Dan di sini adalah harapan capaian-capaian yang akan kita rencanakan selama 1 semester Bapak Ibu. Jadi perencanaan pembelajaran kita itu berfokus pada 8 indikator ini. Kemudian ketika kita membuka kemarin Bapak Ibu diminta untuk membuka rapor pendidikan. Di tempat saya Bapak Ibu, ketika saya buka rapor pendidikan, maka di tempat saya yang merah adalah metode pembelajaran ini Bapak Ibu. Metode pembelajaran. Nah, kualitas di sini kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dari 8 indikator tadi semuanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Karena di sini di tempat saya untuk rapor pendidikan yang merah itu adalah metode pembelajaran, maka saya pada pengelolaan di awal kemarin itu saya memilih yang ini Bapak Ibu, aktivitas interaktif. Di tempat kami dibagi menjadi 3 kelompok Bapak Ibu. Nanti itu adalah kesepakatan bersama dengan pimpinan bagaimana nanti apa yang akan dikembangkan. Nah, ini di periode Januari kemarin sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini saya memilih aktivitas interaktif. Yang perlu saya kembangkan Bapak Ibu yaitu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Dalam RPP saya nanti, saya fokusnya di kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Dan yang akan saya tingkatkan ya kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Kita masuk di pelaksanaan kinerja. Nah Bapak Ibu, di tahapan Januari kemarin kita sudah mencapai kesepakatan ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita sepakati, maka akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Menu seperti ini kita bisa buka-buka itu di tanggal 1 Februari sore hari ya Bapak Ibu. Untuk pagi hari itu kita ternyata belum bisa buka, dan untuk Februari sudah kita bisa buka seperti itu Bapak Ibu. Dari panduan yang ada di informasi intri itu ya Bu, intri itu ternyata ada perubahan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi ini adalah bertumbuh dan berkembang. Jadi mungkin hari ini itu menu yang ada seperti ini, bisa jadi besok menunya akan berbeda. Nah, hari ini Bapak Ibu menu yang ada ini saya ambil menu pada hari ini Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu sepakati itu akan muncul menu seperti ini. Ada cek langkah observasi, pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Ini bisa
kita kerjakan di bulan Februari, Bapak Ibu. Untuk pengembangan kompetensi ini sesuai dari perencanaan yang sudah Bapak Ibu ajukan. Kemarin itu pengembangan ada 18. Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu memilih berapa, nah itu nanti akan muncul di pengembangan kompetensi ini. Kemudian di tugas tambahan ini juga kemarin Bapak Ibu menginput ada berapa untuk tugas tambahan. Misalkan ada 1, berarti ya nanti akan muncul 1. Kalau ada 3 tambahan, berarti nanti akan ada 3 menu di situ Bapak Ibu. Yang kemarin itu di buku panduan hanya ada 1, untuk saat ini sudah muncul sesuai dengan perencanaan Bapak Ibu. Nah, cek langkah observasi. Kita masuk di menu cek langkah observasi, Bapak Ibu. Ketika kita klik cek langkah observasi ini, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pelaksanaan observasi. Ketika kita buka cek rubrik ini, cek rubrik observasi, jadi Bapak Ibu kalau mau mengerjakan, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ada informasi apa? Karena di sini ada perintah cek rubrik observasi, saya klik, kemudian akan muncul semacam ini Bapak Ibu. Fokus perilaku yang diobservasi. Bapak Ibu, di sini tidak akan sama antara Bapak Ibu yang satu dengan Bapak Ibu yang lainnya. Bisa sama, bisa berbeda sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih dalam perencanaan kemarin. Sesuai dengan ini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini. Karena tadi saya memilihnya itu adalah metode pembelajaran untuk aktivitas interaktif, maka yang muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan disiplin positif yang muncul juga akan berbeda. Fungsinya buat apa Bapak Ibu? Fungsinya ini nanti adalah fokus perilaku yang akan kita observasi atau kita kembangkan gitu Bapak Ibu. Saatnya memberanikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah. Itu di sini ada guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Perilaku yang dianjurkan ada guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Di sini perilaku yang dianjurkan, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, di sini kita dipermudah Bapak Ibu bagaimana acuan kita nanti dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Di sini perilaku yang dianjurkan, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan seterusnya. Nanti bisa dibuka sesuai dengan pilihan Bapak Ibu masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di situ ada menu seperti ini. Kemudian apa tujuan formulir ini, Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, di sini tadi untuk fokus perilaku ini, di sini ada 3 pilihan sama ya tadi Bapak Ibu. Jadi ada guru memfasilitasi kegiatan, guru mengajukan pertanyaan, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok. Nah, itu tadi acuannya dari sini Bapak Ibu. Kemudian ketika kita lanjut di sini apa tujuan formulir ini? Di sini yaitu untuk menyepakati target perilaku.
menyepakati jadwal. Jadi ada target perilaku yang akan kita capai, kemudian menyepakati jadwal Bapak Ibu. Menyepakati target perilaku, guru dan atasannya menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Kemudian menyepakati jadwal, guru dan atasan menyepakati jadwal observasi kelas beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kelas. Kemudian di sini nanti klik mengerti, saya mengerti ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu itu mengetahui tujuan formulir ini, maka di situ tulis upaya yang dilakukan untuk mempelajari target. Bisa diambil dari rekomendasi tadi Bapak Ibu. Ini tadi kan ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 pilihan yang sudah saya sampaikan tadi. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif dan inklusif. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, Bapak Ibu di sini kan maksimal, di sini boleh centang 3 semuanya ini Bapak Ibu kembangkan boleh. 1 saja juga boleh gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memilih salah satu, misalkan guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, apa saja yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa mengacu di sini tadi. Nah, misalkan yang pemilihan 1, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ini upayanya Bapak Ibu. Kemudian guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan peran. Ini membantu untuk menjawab pertanyaan tadi Bapak Ibu. Kemudian guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Ini upaya-upaya yang ingin Bapak Ibu lakukan seperti itu. Misalkan ditambah lagi boleh saja. Di sini acuan boleh dikembangkan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti letaknya di sininya Bapak Ibu. Nah, saya lanjut. Kemudian diskusikan dulu dengan atasan. Di sini ada tanggal pelaksanaan Bapak Ibu. Tanggal pelaksanaan kita sepakati, kemudian jenjangnya, kelas, mata pelajaran. Catatan lain di sini boleh misalkan ditambahkan ini jam keberapa gitu. Observasinya jam ketiga mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Kemudian unggah dokumen. Kalau Bapak Ibu sudah yakin gitu, maka boleh Bapak Ibu klik kumpulkan. Tapi kalau Bapak Ibu belum yakin, maka simpan draft. Simpan draft seperti itu Bapak Ibu. Karena ini waktunya masih panjang ya Bapak Ibu, masih Februari. Ini baru tanggal 4 gitu, Mas. Artinya apa, masih punya waktu untuk diskusi bersama dengan rekan atau Bapak pimpinan. Saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk pengembangan kompetensi kemarin Bapak Ibu sudah memilih ada 18 pilihan gitu. Nah, apa saja yang Bapak Ibu pilih gitu. Di sini Bapak Ibu bisa pilih kumpulkan untuk pengembangan kompetensi. Setelah Bapak Ibu kumpulkan, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu ajukan pada bulan Februari. Saya memilih ada 4 rencana hasil kerja, karena di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Saya pilih 4 poin, 4 pelatihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bulan Januari ini saya sudah mendapatkan 3 sertifikat. Jadi tinggal 1 sertifikat lagi sampai bulan Juni, insya Allah
saya yakin bisa, maka saya pilih 4 Bapak Ibu. Kemudian ketika kita pilih 4 di sini untuk rencana kinerja ini, maka akan muncul ketika kita kumpulkan. Di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Topik 1 kita unggah, topik 2 kita unggah, topik 3 kita unggah, topik 4 kita unggah. Jadi ada 4 topik yang kita unggah. Kenapa? Karena kita memilih 4 topik, karena saya memilih 4 topik. Kemudian di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini kita sebagai peserta aja sudah mendapatkan 4 poin ya Bapak Ibu. Dan untuk komunitas belajar itu mencapai 36 poin gitu. Penggerak komunitas itu untuk mendapatkan poin maksimal 36 harus mengadakan 3 pelatihan atau 3 kegiatan. Nah, artinya saya asumsikan kalau di sekolah saya untuk pelaksanaan komunitas belajarnya berarti minimal mengadakan 3 pelatihan, maka di sini saya ambil 3 kegiatan. Maka ketika Bapak Ibu klik kumpulkan akan ada 3 menu nanti. 1, 2, 3 seperti itu. Dan di sini juga melalui sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis seperti yang saat ini ya Bapak Ibu kita laksanakan, itu saya pilih 1 gitu, itu sudah mendapatkan 8 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Nah, ini sebagai peserta saja saya pilih kemarin itu untuk peserta seminar itu ya Bapak Ibu itu ada 4 poin kalau nggak salah ya. Maka di sini ada 8 poin gitu. Nah, kalau kita total Bapak Ibu di sini saya mengajukan 60 poin. Secara otomatis Bapak Ibu ada kalimat melebihi ekspektasi. Di kemarin untuk panduan itu Bapak Ibu, pengembangan kompetensi itu sebagai pertimbangan Bapak Ibu pimpinan atau kepala sekolah sebagai tim penilai ya Bapak Ibu. Tapi untuk di aplikasi ini ternyata ketika kita melebihi target dari 32 poin, di sini sudah muncul kalimat melebihi ekspektasi. Nah, untuk pengintegrasian penilaian sendiri nanti kita lihat perkembangan dari aplikasinya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke tugas tambahan. Bapak Ibu, misalkan di sini Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat 1 atau 2 atau 3, Bapak Ibu sudah bisa mengunggah mulai dari sekarang gitu untuk pengembangan kompetensi. Nah, untuk tugas tambahan pun Bapak Ibu juga sudah bisa memulai dari sekarang kalau ternyata sudah ini surat tugas gitu. Surat tugas sudah ada, tinggal laporan. Nah, kalau laporan bagaimana? Laporan ini tidak untuk bulan Februari, tidak semuanya bisa untuk mengunggah kalau tugas tambahan. Kenapa? Karena misalkan contoh gitu, ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler kan masih berjalan Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu untuk laporan kegiatan belum bisa menyelesaikan. Artinya untuk tugas tambahan ini untuk Februari secara otomatis karena kegiatan belum terselesaikan maka belum bisa diunggah, baru bisa surat tugas itu. Padahal untuk mengunggah tugas tambahan itu seperti ini Bapak Ibu. Di sini saya pilih kemarin itu ada 3, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui guru piket, kemudian
sebagai ini tim TPPPK dan sebagai operator dapodik seperti itu Bapak Ibu. Kemarin saya mengajukan 3. Kalau kita klik Bapak Ibu, nah ini dokumennya hanya ada 1 pilihan Bapak Ibu. Kalau misalkan kita klik kumpulkan yang di sini, yang pertama itu akan muncul 1 tok. Artinya apa? Laporan disertai surat keputusan dan surat tugas. Nah, surat tugas kita sudah punya atau surat keputusan, tapi untuk laporan ini tetap kita menunggu sampai kegiatan selesai. Sehingga untuk kita unggah ke sini Bapak Ibu, kita menunggu kegiatan selesai buat laporan baru bisa kita unggah. Berbeda kalau di sini tadi untuk di pengembangan kompetensi ini ketika Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat boleh langsung diunggah. Seperti itu Bapak Ibu untuk materi pada malam hari ini. Nah, saya ulangi di sini untuk bukti dukung itu bisa diambil melalui 2 tahapan atau 2 tempat ya Bapak Ibu. Itu dari drive atau laptop kita. Formatnya PDF maksimal 10 MB atau bisa juga diambil dari bukti karya yang kita unggah di PMM gitu. Kalau sudah bukti karya sudah ada, kita tinggal ambil gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum pernah unggah, berarti kita ambilnya juga dari drive kita. Seperti itu Bapak Ibu. Materi hari ini cukup, saya kembalikan ke Mbak Rere. Jika nanti ada pertanyaan bisa kita diskusi bersama, belajar bersama. Sampun Mbak Rere. Oke, baik. Terima kasih. Ibu, apakah saya terdengar dengan jelas? Suaranya terputus-putus dan kecil. Baik. Apakah suaranya terdengar dengan jelas, Ibu? Terdengar jelas Mbak Rere. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Dan di sini bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, bisa banget caranya dengan cara yang pertama. Bagi Bapak Ibu guru yang bergabung via Zoom, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dan bagi nama-nama yang saya sebutkan bisa untuk unmute. Teruntuk Bapak Ibu guru hebat yang bergabung di live streaming channel YouTube Belajar Era Digital, dipersilakan untuk bisa mengetikkan pertanyaannya di channel Telegram. Baik. Di sini luar biasa ya, masih ada 1.000 peserta yang bergabung di Zoom. Dan banyak sekali yang raise hand, ada 15 orang. Oke, di sini siapa yang sudah siap bertanya, dipersilakan untuk on cam. Oke, dari Bapak Dedi Mardianto, dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ibu. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak? Ya, terima kasih. Saya Dedi Mardianto dari SMK Negeri 3 Pontianak, Kalimantan Barat, Ibu. Iya, Bapak. Monggo. Ya, ini berkaitan dengan RHK, ini pelaksanaan. Mungkin ini kebetulan saya guru bimbingan konseling, mungkin pertanyaan sama untuk mewakili guru bimbingan konseling yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ketika pelaksanaan observasi itu kan ada isi dokumen persiapan dan jadwal observasi. Nah, kami ini guru bimbingan konseling kebingungan. Itu tidak ada mapel bimbingan konselingnya itu tidak ada. Mungkin itu permohonan pencerahan lah dari Ibu narasumber atau dari yang berwenang di sana. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sudah mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari guru BK yang bergabung di diklat kali ini. Dipersilakan Ibu Nur Hidayati untuk memberikan jawaban. Terima kasih Bapak Dedi Mardianto ya. Gini Bapak, tadi untuk pengelolaan kinerja sendiri di pengajuan itu Bapak ada pilihan untuk yang dikembangkan gitu kan? Ya. Bapak memilih yang mana Bapak? Boleh dibuka mikrofonnya Bapak. Kita diskusi bersama.
Kebetulan saya mengambil di dimensi disiplin. Kebetulan saya guru BK, jadi kami mengambil disiplin positif, pengembangan disiplinnya. Oke, disiplin positif. Nah, Mm-mm. gini Bapak, untuk dokumen-dokumen itu kan untuk observasi kelas nggak ada ya Bapak ya. Iya. Tapi untuk bimbingan, pelaksanaan bimbingan itu kan pasti ada Bapak. Contoh misalkan bimbingan pribadi siswa itu hampir setiap hari atau setiap minggu pasti ada permasalahan dengan siswa pribadi gitu. Benar. Tapi untuk kelas bagaimana gitu? Ada juga karena Bapak kan menggunakan disiplin positif. Iya. Otomatis ada kegiatan pembiasaan ya Bapak. Iya, pertanyaan saya begini Bu, kan di situ kan ada pilihan kelasnya. Apakah kami guru BK wajib memilih pilihan kelas atau dilewatkan saja atau dikosongkan saja? Karena kan ada mapel, pilihan mapel di situ. Nah, kalau kami tidak memilih kelas, apakah bisa lanjut atau tidak? Oke, siap. Saya praktekkan dulu ya. Iya. Izin share screen. Sudah terlihat Mbak Rere? Masih proses loading Ibu. Oke, sudah muncul. Yang di sini ya Bapak Nge. Iya, benar. Nah, tadi saya jelaskannya tidak secara online karena takutnya ini sinyal-sinyal kayak gini. Oke. Di sini ya Bapak? Iya, tidak ada mapel bimbingan konselingnya di situ. Iya. Di sini agak kalau di sini memang bimbingan konseling nih Bapak nih. Iya. BK nggak ada bimbingan konseling. Kalau tidak ada itu bisa dilanjut ya Bapak ya? Bisa ya Bu ya? Bisa. Nanti kita coba. Karena di sini apa namanya terbatas pilihan artinya kalau memang tidak ada lanjut aja Bapak. Oke, yang ditanyakan itu ya. Iya. Takutnya begini Ibu, kan takutnya kan kan ada kaitan dengan kinerja, nanti tidak muncul kita nanti lalu nggak sinkron dengan dunia kerja kita itu kan. Iya, karena takutnya ini sistem ya Bapak ya. Ya mungkin kalau ada pihak-pihak yang bisa berkaitan dengan sistem PMM ini mungkin bisa menambahkan biar kami tidak ada kegelisahan untuk guru bimbingan konselingnya. Oke. Semoga saja di pelatihan ini didengarkan pusat Bapak. Amin. Jadi mewakili Nusantara juga kan? Oke, ini nggak ada yang benar ini. Belum ada Bapak. Ya, terima kasih Bu. Padahal untuk siap. Padahal apa namanya? Untuk guru BK juga harus menyusun pengelolaan ya Bapak nggih. Iya, benar. Terima kasih Bu. Belum ada Bapak. Iya. Siap nggih. Monggo yang lainnya Mbak Em. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Nur Hidayati. Waduh, sepertinya harusnya kita bertanya pertanyaan ini di hari pertama nih, langsung kepada tim yang menyusun. Kemarin itu ada Ibu Rani ya. Jadi memang itu pengembang dari yang memang bergerak di PMM. Harusnya kita tanyakan di hari pertama kemarin.
Oke, baik. Selanjutnya, banyak sekali nih pertanyaannya. Kayaknya ada 22 yang resen, jadi saya ulangi saja. Dipersilakan Bapak Ibu Guru yang memang ingin bertanya bisa untuk on cam dan juga raise hand. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, silahkan ada Ibu Sumini. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Sumini dari Provinsi Jambi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bu izin bertanya, untuk perilaku yang dipilih itu ada maksimal 3. Seandainya yang dipilih itu hanya 1, apakah ada dampak untuk hasilnya, Bu? Misalnya, saya memilih 1, kemudian rekan saya memilih 3. Apakah nanti hasilnya akan berdampak, Bu? Atau tidak ada dampaknya kita memilih 1 ataupun 2 ataupun 3? Terima kasih sebelumnya, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan Ibu Nur untuk memberikan jawaban. Terima kasih Ibu Sumini, pertanyaannya luar biasa ya. Seperti ini Ibu, di menu itu kita boleh memilih antara 1, 2, 3. Boleh pilih 2, boleh pilih 3. Artinya apa? Artinya kita boleh memfokuskan. Ini kan usaha yang akan kita lakukan gitu. Usaha yang akan kita lakukan seperti apa? Terus dampak ke depan untuk anak gitu. Ini perencanaan bagaimana apa yang akan kita tingkatkan seperti itu Ibu. Kalau untuk masalah penilaian saya pikir tidak. Kenapa? Maksudnya untuk nilai di kinerjanya tidak berpengaruh gitu. Karena untuk di ini perencanaan ini apa yang perlu kita kembangkan di situ. Kalau kita pilih 1 berarti oke, kita fokusnya di 1. Kalau di 3 kita pilih ketiga-tiganya berarti kita fokus tiga-tiganya akan kita capai dalam perencanaan selama 1 semester ini. Seperti itu Ibu. Bisa Apakah ada yang harus diprioritaskan, Bu, atau seperti apa misalnya? tidak ada yang diprioritaskan Ibu. Maksudnya gini, misalkan ya, saya izin share screen lagi. Misalkan gini Ibu, ini kan kita sebagai pelajar, pendidik gitu. Kita mau meningkatkan ke siswa kita itu apa gitu. Misalkan di sini memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Jadi kita fokus anak itu mempunyai peran gitu. Jadi anak yang tadinya malu-malu dengan metode yang kita terapkan gitu, ternyata anak ini bisa secara berjalannya waktu ini ada perubahan gitu. Anak lebih berani mengungkapkan pendapat. Nah, itu apa yang akan kita fokuskan gitu Ibu. Kemudian misalkan ini mengajukan pertanyaan yang menstimulus proses diskusi. Nah, diskusi di sini misalkan di kelas itu awalnya itu diskusinya tidak aktif atau hanya 1-2 orang saja, ternyata dengan metode yang Bapak Ibu lakukan itu akan menstimulus siswa akan berani bertanya sehingga di kelas itu semakin hidup. Nah, seperti itu Ibu, itu jadi target-target yang akan kita capai dalam pembelajaran dalam 1 semester ini. Seperti itu Ibu. Bisa diterima jawaban saya? Iya, bisa Bu, sangat bisa diterima. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Nur. Kita beralih ke satu penyanyi lagi dari ruang Zoom. Dipersilakan Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya. Mungkin di sini ada siapa? Ayo Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya bisa untuk unmute. Ada Bapak Nusyafur. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu.
Selamat malam Bapak. Selamat malam moderator sama Ibu narasumber. Baik, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Saya guru asal Maluku dari Kabupaten KKT. Ya, saya guru SMP Negeri 1 Yaru. Bu. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, mohon maaf, saya sudah mencoba masuk dari hari pertama namun tidak bisa bergabung dalam Zoom. Nah, mungkin ini rezeki hari ini hari keempat baru bisa masuk. Ya Bu, pertanyaan saya seperti ini Bu. Kami di Indonesia bagian timur, terutama di KKT itu kami masih jauh dari akses internet yang baik. Nah, kenapa dari awal mulainya Zoom itu ditanyakan apa dampak atau bagaimana tentang PML, saya selalu menjawab bahwa itu merupakan beban. Karena akses yang kami butuhkan itu sangat sulit. Sehingga yang menjadi pertanyaan saya seperti ini Bu, bagaimana cara atau solusi yang dapat Ibu berikan bagi kami yang terutama kami yang berada di Indonesia Timur yang akses internet Ibu, sehingga kami juga tidak tertinggal dengan informasi ataupun kami tidak ketinggalan dalam proses pengisian SKP yang haruskan isi melalui PMM Bu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua Bu, mengenai tugas tambahan dan materi yang terakhir mengenai tugas tambahan itu seharusnya di-upload ya Bu. Apakah tugas tambahan tersebut laporan terlebih khusus apakah tugas tambahan tersebut diunggah laporannya dibuat dalam 1 bulan atau dalam jangka waktu 1 semester Bu? Baik Bu, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Nusyakur. Dipersilakan Ibu Nur untuk memberikan jawaban. Terima kasih Bapak Nusyakur, luar biasa ini semangatnya. Di sana pukul berapa ini Bapak? Di sini pukul 10.51. 10.50 Bu. Ya, cuaca bagus Bapak? Bu, info aja Bu, sementara saya di luar tempat tugas saya karena lagi kemarin libur luar daerah, kebetulan di Ambon sehingga masih bisa sempat untuk mengikuti proses Zoom ini Bu. Teman-teman saya di sana sangat susah Bu. Kami berkomunikasi melalui Facebook saya Bu. Ya kebetulan di ibu kota provinsi sehingga saya dapat mengikuti proses Zoom ini ya Bu. Itu informasi. Ya, luar biasa Bapak, semuanya luar biasa. Semoga menjadi ini ya amal ibadah Bapak itu. Begini Bapak, kalau untuk masalah akses internet Bapak, ini adalah kewenangan pemerintah Bapak. Nanti semoga di pelatihan ini didengar oleh pemerintah sehingga nanti ada tindak lanjut dari pemerintah untuk pemerataan internet ya Bapak ya. Seperti itu untuk internet. Ya, mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Amin. Untuk yang pertanyaan yang kedua Bapak, untuk laporan tugas tambahan ini laporan 1 semester Bapak. Karena periode Januari Satu semester. Ya, laporan 1 semester. Bukan bulan. Jadi kalau tambahan ini berarti untuk bulan Februari ini memang belum bisa unggah karena memang periodenya Januari sampai Juni. Seperti itu Bapak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu. Kami di Maluku, terutama generasi kami yang generasi muda yang baru diangkat, saya ini baru mengajar 3 tahun Bu. Baru tembus 3 tahun lalu kemudian ditempatkan di tempat tugas yang memang minim akses internet Bu.
Namun jiwa kami untuk berusaha memahami bahkan beradaptasi dengan kurikulum mereka itu sangat luar biasa, Bu. Bahkan sampai kami jika ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan PMM, kami harus pergi ke pantai cari jaringan untuk lihat ini ada informasi apa ya terkait dengan PMM. Kendalanya itu cuma satu, Bu, akses internet yang belum ada di daerah di mana kami bertugas. Ya, semangat Bapak, luar biasa ya, semangat. Semoga saja ini terdengar oleh pemerintah kita Bapak. Dan pemerataan untuk jaringan internet bisa sampai ke pelosok-pelosok, bisa dinikmati semuanya, dan pendidikan kita bisa merata Bapak. Amin. Amin. Oke, baik, saudara. Atas jawabannya Ibu Nur. Dan di sini sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu guru hebat, di sesi diskusi selanjutnya, banyak banget yang bertanya ya, kalau saya hari ini belum sempat mendaftar kegiatan ini, terus saya pengen ikut kegiatan Freedicate. Baik, saya lanjutkan. Dan di sini saya ingin memperkenalkan juga kegiatan lanjutan atau kegiatan Freedicate lainnya yang bisa Bapak Ibu guru ikuti. Kalau kegiatan workshop saya tekankan memang berbayar di awal namun seikhlasnya, jadi tidak ada nominal minimal atau maksimal. Dan Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti kegiatan Freedicate yang akan dilaksanakan di tanggal 16 hingga 19 Februari. Dan di sini bagi Bapak Ibu guru hebat akan belajar bersama narasumber-narasumber yang keren banget di sini. Ada Bapak Ahyar dari Widya Suara PBGP Jawa Barat dan juga merupakan seorang pelatih ahli program sekolah penggerak. Ada Dr. Andes Ferial yang merupakan seorang instruktur juga praktisi inovasi belajar. Ada Bapak Iswahyudi yang merupakan pembina yayasan teman kita. Ada Ibu Nura dari Guru Sekolah Nasima Semarang. Dan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar bisa untuk mendaftar dengan klik link pendaftaran yang sudah ada di pamflet ini. Silahkan bisa diketikkan di browser masing-masing atau bagi Bapak Ibu guru yang belum sempat bisa screenshot dulu. Dan di sini bagi Bapak Ibu guru yang mengalami kendala bisa menghubungi admin yang tertera di narahubung share postingan ini di grup saluran WhatsApp maupun di grup Telegram. Silakan menghubungi admin apabila mengalami kendala. Baik, dan selanjutnya akan saya lanjutkan untuk sesi diskusinya. Di sini ada beragam pertanyaan tentunya. Oke, ada salah satunya dari Ibu atau Bapak Habibah Halopi. Izin bertanya, apakah RHK penilaian teman sejawat bisa dilaksanakan bersamaan dengan RHK praktik pembelajaran berdasarkan rekomendasi kepala sekolah kepada tim observer? Dan yang kedua, apakah RHK menjadi peserta coaching praktik pembelajaran diikuti melalui diklat atau saat dilakukan observasi pembelajaran namun sudah berbasis coaching? Dipersilahkan Ibu Nur Hidayat untuk memberikan jawaban. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin share screen ya.
Terlihat Mbak Rere? Terlihat Ibu, sudah muncul. Ini Bapak Ibu, saya ambilkan panduannya di Peraturan Dirjen nomor 7607 ini ya Bapak Ibu, tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, sehingga nanti saya tidak salah dalam menjawab gitu Bapak Ibu. Di sini ada lampiran yang Bapak Ibu tadi tanyakan. Di RHK itu tentang penelaah cerita. Saya mulai dari sini. Penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain itu. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini ada kontribusi terhadap sumber belajar dan non-pelatihan ya Bapak Ibu. Kalau di sini penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan pada guru dan atau kepala sekolah, ini adalah yang sudah mengikuti pelatihan di PMM, artinya ada seleksi gitu. Kemudian kontribusi terhadap sumber belajar ini juga sudah ada seleksi dari PMM. Kemudian kontribusi terhadap sumber belajar ini adalah juga sudah ada seleksi dari PMM. Kemudian non-pelatihan di sini. Partisipan observasi praktik pembelajaran. Di sini ada persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini bergantian menjadi pelaku dan pengamat itu Bapak Ibu. Nah, ini tidak masuk di non pelatihan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk coach ini non pelatihan. Coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan forensik pada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah gitu. Nah, di sini yang mempunyai sertifikat Bapak Ibu. Jadi untuk pengajar praktik gitu, pengajar praktik kompeten coach ini adalah Bapak Ibu yang sudah mempunyai sertifikat hak untuk pengembangan ini, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang tadi ini partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini adalah yang diperintahkan oleh Bapak Ibu kepala sekolah mendampingi untuk observer, dan di sini yang sudah mempunyai, kalau dulu itu apa ya namanya juga pelatihan, bukan sertifikat yang mempunyai hak untuk mengobservasi temannya, seperti itu Bapak Ibu yang saya pahami. Jadi adanya sertifikat penguat sebagai tugas observer itu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk bukti dukung tadi yang ditanyakan ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Misalkan ini partisipan observasi praktik pembelajaran atau persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini adalah hasilnya laporan. Nah, kalau dulu sebelum ada PMM ini atau ada observasi kelas, itu kan ada dari pihak sekolahan mendelegasikan Bapak Ibu guru untuk sebagai observer. Nah, di situ PKG itu ya memiliki penilai PKG. Nah, itu bisa mengikuti ini, kemudian ada didukung dengan laporan. Kemudian untuk coach mentor itu adalah daya dukungnya adalah sertifikat, seperti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk apa yang perlu saya layak untuk saya laporkan. Nah, itu di sini ada daya dukung dengan panduan tadi. Ini di Perdirjen itu Bapak Ibu, di Perdirjen ini 7607 di sini dijelaskan semuanya ada, seperti itu Bapak Ibu.
Jadi kalau yang ditanyakan tadi itu untuk yang coach itu harus memiliki sertifikat. Sedangkan yang pendampingan teman sejawat tadi, kalau yang dulu memiliki tugas PKG, penilai PKG itu Bapak Ibu. Nah, itu bisa. Dengan tanda buktinya apa? Nanti ada tanda buktinya adalah laporan. Seperti itu Bapak Ibu. Sampun Mbak Rere, bisa diterima nggih jawabannya? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Dan di sini kita akan beralih ke penanya selanjutnya. Oke, saya akan coba bacakan kembali pertanyaan dari rekan-rekan kita. Di sini ada... Oke, satu lagi.